Shalom jemaat Tuhan, Kerinduanku Church dimanapun saudara menyaksikan. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Pastor Zion Hepziba dapat melayani saudara pada Kerinduanku Church kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala limpah rahmat berkat-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap hidup kami, dalam setiap tarikan nafas kami ada rencana, ada rancangan-Mu yang indah. Yang Kau sediakan, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kau yang pakai mulut lidah bibir perkataan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman, agar setiap kata kalimatnya ada berkat, ada kuasa, dan dipakai untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan Yesus, bukan kehendak manusia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merendahkan hati kami mau menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bersama-sama, Kerinduanku Church, sama-sama kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada kesempatan kali ini, renungan kali ini, tema yang saya ambil, yang saya bawakan adalah melangkah di atas gelombang. Yes, melangkah di atas gelombang. Kisah ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara dapat baca di rumah. Kisah ini menceritakan tentang setelah Tuhan Yesus memberikan pengajarannya, setelah Tuhan Yesus memberikan 5.000 roti kepada bangsa pada saat itu setelah pengajaran saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyuruh untuk murid-muridnya mendahulunya ke seberang. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke dalam perahu dan ke seberang duluan katanya. Dan ketika di perjalanan saudara, apa yang terjadi? Ketika di dalam perjalanan setelah beberapa mil jauhnya, yang terjadi adalah datanglah angin sakal. Ketika angin sakal ini datang, kemudian datang yang meniup air laut sehingga terjadi gelombang, sehingga terjadi suatu badai, saudara. Ketika angin di dalam menerpa perahu yang sedang dinaikinya, kemudian murid-murid menjadi takut. Tetapi di dalam ketakutannya akhirnya Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air, kemudian memanggil Petrus untuk keluar dan berjalan. Di dalam hidup kita, terkadang kita seperti berada di dalam Danau Galilea, saudara. Di dalam hidup kita terasa kadang gelap, berangin dan bergelombang. Dan kita sedang berlayar di dalamnya, di tengah badai tersebut. Badai apa sih? Bisa saja badai ekonomi, badai relasi, bahkan badai di dalam keraguan iman saudara. Tetapi dari kisah ini saudara, kita belajar bahwa di atas gelombang pun, di tengah badai sekalipun, Tuhan Yesus hadir saudara. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dan apa yang terjadi? Dia memanggil kita keluar untuk kita melangkah keluar dari zona nyaman kita, keluar dari perahu kita untuk menuju iman yang lebih dalam. Apa yang dapat kita pelajari saudara? Di poin yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sering sekali terlihat menunda, tetapi Dia sengaja melakukannya untuk menguji iman. Di ayat yang ke-24 sampai 25, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya berjuang. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya dalam ketakutan. Tetapi Dia sengaja untuk tidak langsung datang menolong saudara. Dia datang tepat waktu, tetapi bukan menurut waktunya kita, bukan menurut jadwalnya kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau lihat iman kita. Tuhan Yesus mau lihat iman murid-murid pada saat itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan pengajaran, Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang pengajaran-pengajarannya.
dan sudah melakukan mujizat yang begitu besar, yaitu memberi makan 5.000 dan sampai sisa 12 bakul. Harusnya iman murid-murid pada saat itu sudah muncul, udah timbul. Tetapi apa yang terjadi, murid-murid takut. Bahkan mengira bahwa dia itu hantu ketika datang. Saudara, di saat doa-doamu terasa belum dijawab, terasa seperti kayaknya Tuhan Yesus kok nggak peduli ya dengan apa yang saya rasakan. Tuhan Yesus kok kayak sepertinya tidak melihat tentang penderitaan saya, tentang apa yang sedang saya gumuli. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajar hatimu untuk lebih percaya dan bukan panik. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu lalu Ia bangkit hendak menyayangi engkau. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, saudara. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apapun yang sedang menjadi masalah dalam kehidupan saudara, tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan, kuatkan kembali imanmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara untuk tenggelam dalam setiap gelombang, dalam setiap badai yang sedang saudara hadapi. Amin. Di poin yang kedua, yang kita dapat pelajari adalah iman dimulai saat kita melangkah keluar dari perahu. Dari ayatnya yang Matius 14 ayat 28 sampai 29, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air, kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Perahu itu melambangkan sebagai kenyamanan kita, logika kita, pikiran kita, atau rasa aman kita. Tapi saat iman kita mulai berani keluar dari zona nyaman kita dan melangkah menuju suara Yesus, itu adalah iman yang sejati. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Dalam hidup ini, terkadang kita seperti dalam keadaan Petrus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari zona aman kita. Untuk apa? Untuk mengambil tanggung jawab yang baru. Atau Tuhan Yesus memanggil kita keluar untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Atau untuk melayani dengan pengorbanan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan melangkah keluar saat Tuhan berkata, datanglah? Atau kita tetap berkata bahwa Tuhan, bagaimana aku dapat keluar? Badai begitu besar, gelombang angin begitu tinggi. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Poin yang ketiga adalah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan bukan kepada badai. Ketika Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, maka Petrus dapat berjalan di atas kemustahilan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, apa yang menurut saudara ini adalah badai yang tidak ada jalan keluar, ini adalah badai yang bagaimana saya dapat melewatinya. Tapi ketika hati kita, pandangan kita, logika kita tidak mengandalkan logika kita, kita mengandalkan iman kita untuk kita terus percaya, untuk kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya akan setiap janji-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengeluarkan aku dari badai ini. Engkau yang memegang dan pelihara hidupku. Dan saya percaya saudara, maka saudara dan saya dapat berjalan di atas ketidakmustahilan itu. Berjalan di atas kemustahilan. Amin. Saat pandanganmu saudara
tidak lagi kepada badai, saat pandanganmu tidak lagi melihat kondisimu, tidak lagi melihat kekuranganmu, saat pandanganmu melihat firman, apa yang Tuhan ajarkan melalui setiap firman, melalui setiap firman yang kita baca, melalui setiap firman yang kita dengar, maka percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan yang memberkati dan membawa saudara sampai detik ini, Dia bukan Tuhan yang setengah-setengah saudara. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang menyertai saudara dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan membuat engkau jadi di tengah-tengah. Tuhan, saya harus berjalan kemana? Saya harus melangkah kemana? Ingat bahwa di dalam kita punya Roh Kudus saudara. Roh Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Ada Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan membimbing sebagai penghibur, sebagai penolong. Untuk tahu kemana kita harus melangkah. Untuk tahu kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berlari. Dan kapan kita harus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari berikutnya? Ketika Petrus mulai tenggelam, kita berkata bahwa Tuhan, aku sedang mengalami ini, aku sedang berada di dalam keterpurukan. Dan ketika saudara mulai tenggelam, ayat yang ke-31 dikatakan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Segera Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tenggelam. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Firman yang mengatakan bahwa tangannya Tuhan akan selalu menopang, akan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Apapun saudara yang sedang saudara hadapi di dalam setiap kehidupan saudara, yang merupakan ini adalah seperti badai. Ini seperti gelombang angin sakal di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan Yesus mau lihat iman saudara. Tuhan Yesus mau lihat hati saudara. Dan iman dimulai saat Petrus mulai melangkahkan kakinya. Petrus tidak akan pernah tahu bahwa dia dapat berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus kalau dia hanya diam di dalam perahu. Untuk itu, mulailah melangkah dengan iman saudara. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberikan kita roh penolong untuk kita dapat berjalan terus di dalam kehendak-Nya. Percaya di dalam setiap kehendak-Nya. Percaya di dalam setiap firman-Nya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Likupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun di dalam lembah kelam. Sekalipun badai datang silih berganti Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Untuk kami terus berjalan Tuhan. Dari kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Hari ini Tuhan kami mau menguatkan iman kami. Kami mau terus percaya di dalam setiap janji-Mu Tuhan. Bahwa janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Jika sebentar Tuhan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Engkau yang berkati setiap umat-Mu. Engkau yang berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau yang berkati dalam setiap studi mereka. Dalam rumah tangga mereka Tuhan. Engkau yang berkati urapi agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan dapat menjadi berkat. Dapat menjadi tanda ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara terus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berhenti berkata-kata, biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang terus mengajar setiap umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan pernah lupa saudara, bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.